Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Kami Forkompimda Kabupaten Pemalang hari ini melaksanakan konferensi pers terkait dengan kejadian tadi malam tanggal 23 Juli 2025 yang alhamdulillah semua terlaksana dan juga sudah kita bisa pengukuran yang bisa kita antisipasi sehingga tidak jatuh korban jiwa. Konferensi pers Bupati Pemalang mengenai bentrokan Laskar PWI dan FPI yang dimulai dengan serangan dari Laskar PWI terhadap pengajian Habib Rizik Syihab. Mari kita lihat dulu konferensi pers dari Bapak Bupati Pemalang, teman-teman, mengenai kebentrokan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semua. Kami Forkompimda Kabupaten Pemalang hari ini melaksanakan konferensi pers terkait dengan kejadian tadi malam tanggal 23 Juli 2025 yang alhamdulillah semua terlaksana dan juga sudah kita bisa pengukuran yang bisa kita antisipasi sehingga tidak jatuh korban jiwa dan alhamdulillah berjalan dengan selesai sampai dengan waktu yang sudah kita harapkan segera diselesaikan. Dan bersama ini kita malam ini menyampaikan keterangan-keterangan yang mungkin bisa menjadi pemahaman bagi semua pihak. Dan saya yakin masyarakat Kabupaten Pemalang sudah sangat cerdas, sudah sangat cermat membaca kondisi dan juga berita-berita yang ada sehingga tidak menimbulkan persepsi-persepsi yang salah. Dan insya Allah ini semua tujuannya untuk membawa kebaikan kita semua masyarakat Kabupaten Pemalang. Penanganan korban kita sudah memberikan perawatan di seluruh rumah sakit dan kita juga memberikan bantuan pengobatan untuk semua korban dan ada 8 sudah rawat jalan. Untuk rumah yang rusak bagaimana? Untuk rumah yang rusak semua masih dalam penyidikan pihak berwajib. Mungkin terkait pencegahan Pak biar hal-hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Kita bersama-sama Forkompimda selalu koordinasi ke depan untuk mengantisipasi semua yang bisa kita lakukan supaya hal-hal yang lebih buruk tentunya tidak terjadi lagi ke depan. Oke. Ya. Pasca kegiatan pengajian malam, alhamdulillah sampai saat ini kondisi wilayah Petarukan dan sekitarnya aman, terkendali dan tidak ada hambatan apapun terkait dengan kegiatan masyarakat. Kami dari Polres Pemalang dan jajaran selalu memantau wilayah di sekitar Petarukan sehingga aktivitas masyarakat bisa berjalan aman dan lancar. Baik, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Bupati, kemudian rekan kami Kapolres dan rekan-rekan media yang saya banggakan. Malam hari ini kita melaksanakan konferensi pers seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bupati dan Kapolres. Kami sendiri selaku Dandim 0711 Pemalang menyampaikan bahwasannya pasca kejadian kemarin tanggal 23 Juli 2025 yang di Desa Gunden, Kecamatan Petarukan, secara umum situasi Kabupaten Pemalang aman, terkendali. Kemudian saya juga menghimbau untuk semua pejabat yang ada di Kabupaten Pemalang, khususnya dari tingkat bawah dan Ramil, Kapolsek, kemudian camat dan unsur-unsur terkait semua agama, sama-sama saya menghimbau untuk menjaga stabilitas keamanan, jangan mudah terprovokasi, baik itu berita-berita hoaks yang langsung di lapangan maupun
yang ada beredar di media sosial. Begitu juga rekan-rekan media, tolong bantu pemerintah Kabupaten Pemalang agar situasi yang sekarang sudah aman sampai dengan jam sekarang, membantu agar tetap ke depannya Kabupaten Pemalang aman, nyaman, dan damai. Demikian. Upaya-upaya yang dilakukan dari Baik, untuk upaya yang sudah kita lakukan, terutama pihak keamanan TNI Polri, mulai kemarin atau mulai pasca subuh, kita melaksanakan patroli-patroli rutin. Baik itu patroli kendaraan roda 2 dan roda 4 terakhir tadi siang pukul 13.00 secara keseluruhan kita patroli di Kabupaten Pemalang, khususnya Petarukan dan sekitar Pantura. Alhamdulillah terakhir tidak ada hal-hal yang menonjol yang kita temukan di lapangan. Terkait dengan proses hukum seperti apa Pak tadi ya keamanan? Karena ini kan kekerasan gitu, apapun kekerasan, langkah hukumnya ke depan seperti apa? Terima kasih kami sampaikan pasca kejadian tadi malam, langkah-langkah Polri, Polres Pemalang dan Polda Jawa Tengah telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara bersama dengan tim Inafis. Selanjutnya Polres Pemalang dan Polda akan melakukan penyelidikan dan pendalaman kasus tersebut sehingga nanti akan ada hal yang bisa kita sampaikan buat terang tersebut dan nanti akan kita sampaikan lebih lanjut kepada rekan-rekan media dan masyarakat. Terakhir untuk pendampingan ormas Pak, terkait dengan situasi seperti ini kan ormas juga berperan Pak, itu bagaimana Pak? Baik, dari Kementerian Kabupaten Pemalang kita melalui Kesbangpol akan melakukan pendampingan yang intensif. Segala sesuatunya kita meletakkan pada aturan dan juga kebijakan kita yang tentunya berpihak kepada masyarakat untuk tetap kondusif, menjaga keamanan dan juga kehidupan sehari-hari yang lazim seperti biasa, sehingga kegiatan perekonomian, pendidikan dan lain-lain berjalan normal seperti biasa. Terima kasih ya rekan-rekan media ya. Ya, terima kasih rekan-rekan media. Mengapa orang-orang Wahabi tidak suka kepada kalangan habaib, kepada kalangan dzurriyyah Kanjeng Nabi? Karena pesaing politik utama keluarga Ibnu Saud itu adalah Ibnu Rasyidin dari kalangan habaib yang menguasai kota Ha'il. Terjadi perang antara keluarga Ibnu Saud dan keluarga Ibnu Rasyidin. 8 kali perang, membunuh kurang lebih 14.000 orang kalangan muslim di Saudi yang diadu domba. Hingga akhirnya keluarga Ibnu Rasyidin terusir ke Yordania dan tidak bisa menguasai Saudi. Sejak saat itulah keluarga Ibnu Saud diperkuat oleh para ulama-ulama. Nih contohnya Syekhona Khalil Jimin termasuk Mbah Hashim Asy'ari ketika munduk di Mekah, nih keajarannya masih Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Ketika itu kekuasaan politik Ibnu Saud belum kuat, sehingga yang menguasai berbagai halaqah daurah di Masjidil Haram dan juga di Madinah ini adalah keluarga-keluarga Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk keluarga Imam Al-Maliki. Nih kan nih. Nah, setelah keluarga Ibnu Saud berkuasa, semua ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah termasuk jamiah kemudian semua diharamkan. Ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah dikerangkeng di dalam rumahnya dan juga mereka mengharamkan maulid karena mereka tidak mau ada kerumunan masyarakat yang kemungkinan akan melakukan perlawanan terhadap kerajaan. Nih keawalan nih. Jadi semua fatwa dari ajaran-ajaran Salafi Wahabi ini adalah by order. Cai. Akatikula peti kelam pidak tokang cai sesuai pesanan. Pada bi mesen Grab nih sesuai titik ya Pak. Nih kan nih mesen ojek kan mana bineng Jakarta nih Kak sesuai titik lokasi ya Pak. Jadi semua usul fikih dan fatwa-fatwa ulama dari Salafi Wahabi ini sesuai pesanan kerajaan. Menabi kerajaan merasa terancam, buatkan fatwa untuk melarang itu, dilarang. Ketika kerajaan merasa terancam kekuatan politiknya, buatkan fatwa pelarangan, berarti haram. Berbagai pada saat itu
Berbagai kebangkitan-kebangkitan politik di Timur Tengah itu didahului dengan gerakan-gerakan kebudayaan, termasuk di Mesir pada zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Hingga apa kemudian? Kelompok Salafi Wahabi mengharamkan kebudayaan yang tidak disukai oleh mereka. Tetica heran sampean menabi beda halid basalah mangaramaki bejeng, kini ke produk. Karena mereka memang sudah terbiasa dari Arab Saudi mengharamkan budaya-budaya rakyat. Semoga anggota Laskar PWI segera ditangkap teman-teman mengenai penyerangan mereka terhadap pengajian Habib Rizik Syihab. Dimanapun ya, yang menyerang duluan itu yang salah teman-teman semuanya. Semoga ditindak dan ditangkap dan juga dipenjarakan. Kalau bisa Abbas Buntet dan Imaduddin yang harus dipenjarakan teman-teman. Mengenai pertanggungjawaban bentrok yang terjadi PWI dan EPI.